Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Balik lagi sama aku, Fikri Muhammad Rizal, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro, angkatan 2025. Teman-teman, jadi di sini aku bakal nunjukin di video kali ini tuh kita udah nggak ada yang tutorial-tutorial lagi atau belajar-belajar lagi ya teman-teman. Cuma di sini kita udah langsung ke project. Jadi di video kali ini tuh bakal ada dua project yang saling berhubungan atau berkaitan gitu teman-teman. Jadi project 2 ini harus bekerja kalau project satunya itu udah dikerjain. Jadi nggak bisa langsung skip gitu teman-teman. Jadi mereka ini berhubungan dan terkait gitu, berikat tapi memiliki file yang berbeda. Nah, jadi di project kali ini itu aku menggunakannya Visual Studio Code ya teman-teman. Langsung aja masuk ke PPT-nya. Jadi Python project. Nah, project pertama itu adalah project penyimpanan barang. Jadi yang pertama itu kita nginput data barang. Data barangnya contohnya apa aja sih? Kayak nama barangnya apa, harga barangnya berapa, dan ada berapa stok yang tersedia di barang tersebut. Terus yang kedua adalah kita write atau kita tulis data barang tersebut ke dalam suatu file. Nah, kalau udah nanti barang tersebut akan disimpan datanya di dalam file tersebut, gitu teman-teman. By the way, aku mau ini dulu ya semua. Audio outputnya aku remove aja, biar nggak ada suara dari dalam laptopnya. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya flowchart-nya. Nah, jadi flowchart untuk project pertama itu kayak gini teman-teman. Kalau misalnya mau lihat lebih jelas, aku bisa tunjukin di sini ya teman-teman. Nah, jadi si projectnya, flowchartnya itu pertama itu kita start seperti biasa teman-teman, start atau mulai. Lalu program akan menyuruh kita menginput data barang yang berisi nama barang. Lalu akan ada tulisan apakah cukup atau tidak. Jika tidak, maka kita menginput data-data barang tersebut seperti harga dan stok. Lalu program akan menulis data tersebut ke file ini teman-teman. Lalu outputnya akan tertulis data tersimpan. Lalu pesan selesai atau data telah tersimpan seperti itu teman-teman. Nah, jika jika kita ketik cukup, maka program akan langsung masuk ke pesan selesai dan berakhir. Langsung aja aku tunjukin ya teman-teman. Jadi projectnya itu kayak gini. Nah, yang pertama adalah simpan barang ya teman-teman. Jadi yang ini project satunya, ini project 2. Karena aku jelasin ya project 1 jadi kayak gini. Jadi yang pertama adalah ini akan ada fungsi simpan data. Nah, simpan data ini pertama itu dia akan print input data barang. Lalu ketika true, while true, nama kita membuat variabel nama, inputnya nama barang, ketik cukup untuk berhenti. Jadi kita akan ketik nama barang dulu atau misal kita cukup ya udah kita akan cukup lalu langsung masuk ke sini teman-teman, simpan data. Jika jika if nama variabel nama ini apa namanya lower, bukan cukup atau apa namanya bukan cukup, tanda seru gitu teman-teman, not cukup, maka print input data selesai, semua data telah tersimpan. Ini jika namanya jawabannya itu bukan namanya itu jawabannya itu cukup, input data selesai, semua data telah disimpan. Nah, selanjutnya adalah harga. Jadi ketika ini udah lanjut ke harga. Harga kita menginput harga barangnya berapa, ini stoknya, jumlah stoknya berapa, lalu kita akan write data barang ini A, kita write yang data-data tadi ke data barang. Ini kita A ya teman-teman, karena append, bukan write, bukan W. Kenapa? Karena kita itu nggak mau mengganti, kita itu maunya menambahkan, bukan mengganti. Jadi misal kita ada barang 3, misal kita ada 3 barang dan kita masukin di file yang sama, nah itu kan kita mau barangnya ini akan setiap bertambah, akan selalu bertambah ketika kita
memasukkan file, memasukkan data baru. Bukan kita mengganti tiga-tiganya yang ada di dalam file tersebut. Jadi kita yang pakainya A, bukan W, teman-teman. Nah, tapi ini tetap write F nama harga stok. Nah, ini langsung aja kita run ya, teman-teman. Nah, input data barang ya, input data barang, lalu nama barang. Misal kita ketik adalah buku. Harga barangnya misalnya adalah 12.999 ya, teman-teman. Nah, harga barangnya 12.999, jumlah stoknya misalnya adalah 25. Nah, data berhasil disimpan. Jadi data buku ini udah ada, udah kita masukin ya, teman-teman. Udah kita masukin di file data barang. Lalu misalnya kita mau menambahkan adalah pensil. Harga barang 399, jumlah stok adalah 55. Nah, data berhasil disimpan. Terus misalnya kita mau nambahin lagi adalah pulpen. Pulpen, harga barang 5999, jumlah stok adalah 35. Nah, ini udah. Nah, intinya tuh untuk project satu ini, program yang pertama ini, itu kita cuma nyimpan data dari barang-barang yang udah telah kita buat gitu, teman-teman. Jadi istilah katanya kita membuat list nama barang dan data-datanya seperti harga dan stoknya ke dalam suatu file. File itu adalah si data barang.txt ini. Nah, kita seperti itu aja, teman-teman, di apa namanya, di project satu ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke project 2. Nah, di project kedua ini itu kita bisa mengedit si data barang itu, teman-teman. Data barang yang udah kita punya nanti bisa kita edit lagi. Nah, langkahnya itu yang pertama adalah nanti di pertama ada daftar data barangnya, lalu yang kedua adalah kita memilih nomor barang yang ingin kita ubah, lalu selanjutnya kita edit datanya, kita edit data barang tersebut, dan yang keempat adalah kita program akan save data yang sudah terakhir kita edit. Nah, ini untuk flowchart-nya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya aku mau perlihatkan ini. Nah, jadi gini, teman-teman. Pertama adalah start ya, seperti biasa. Lalu adalah load data barang.txt. Ini itu apa namanya? File tempat file di mana data-data barang kita sudah kita taruh yang di project 1. Lalu kita akan load atau kita akan manggil dia. Nah, setelah itu program akan cek apakah ada atau tidak. Jika tidak ada isi, jika data barang belum terisi, maka program akan say error, jalankan program pertama, lalu end atau berakhir. Jika ada, maka akan menampilkan data, lalu ada pilihan untuk menulis cukup atau tidak. Jika jika tidak cukup, jika kita tidak jawab cukup, maka kita akan masuk ke mode edit barang. Nah, mode edit barang ini kita akan menginput nomor barang, lalu kita akan ambil data barang, lalu kita akan menginput data baru. Setelah itu program akan memperbarui data dan menyimpan data ke file. Nah, jika kita tidak menulis cukup, maka ini akan selalu mengulang-ulang ya, teman-teman. Akan mengulang-ulang. Nah, jika jika setelah data telah tersimpan ke file, akan ada pertanyaan apakah selesai atau tidak. Jika selesai, maka akan berakhir, program selesai. Jika belum selesai, jika tidak, maka program akan kembali lagi ke dalam mode edit barang. Nah, aku mau langsung aja nunjukin ya, teman-teman. Ini program keduanya, yaitu edit barang. Mungkin bisa kita perbesar ya, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu program aku bilang load data, jadi akan memanggil data dari si yang tadi, data yang udah kita buat yaitu data barang.txt. Ini R ya, teman-teman, read yang udah aku bilang tadi. Jadi dia akan membuka data barang dan membaca apa isi yang ada di dalam data tersebut. Nah, ini udah. Lalu setelah itu jika tidak ada, barang akan saya tidak jika tidak ada, program akan berkata file data barang.txt tidak ditemukan, jalankan program pertama dulu. Jadi kita itu harus jalanin program pertama dulu, baru bisa menjalankan program kedua. Ini tadi yang aku bilang kalau mereka itu adalah proyek yang terikat atau berhubungan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita
membuat fungsi save data, yaitu untuk menyimpan data hasil edit kembali ke file. Jadi ini kita buat ini dulu teman-teman. Nah ini kita baru ini kita karena kita itu kan mau ngedit ya teman-teman. Udah bukan nambahin lagi. Jadi kita benar-benar mau ngedit. Nah, setelah itu kita menampilkan seluruh data barang saat ini ya teman-teman. Lalu edit data. Nah, jika kita masuk ke mode edit data, maka pertama akan menentukan data. Jika kita menginput nomor yang ingin kita ubah, maka barang akan bisa kita edit gitu teman-teman. Jika kita ketik cukup, maka kita selesai untuk mengedit barang. Jika bukan kedua pilihan itu, maka program akan berkata pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan mengubah data ya teman-teman. Ini nama baru, harga baru, stok baru. Lalu ini semuanya setelah selesai kita print data berhasil diperbarui. Lalu kita akan masuk ke program edit data barang lagi. Dan ini baru yang kita akan edit data dan save data dan bisa diselesaikan gitu teman. Ya, aku langsung run aja ya teman-teman. Mungkin aku clear dulu, baru aku run. Nah, kan tadi kita udah naruh ya teman-teman buku. Nah ini sebelumnya aku udah nyobain juga. Jadi masih ada data di sini. Aku nyobanya di program yang pertama doang teman-teman. Jadi kita ada empat empat mode, empat barang. Yang pertama adalah buku yang harganya 1, 2, 3, 4, 5 dengan stok 3 dan 2 dan buku yang harganya 13.000 kurang 1 perak ini ada 25 stok dan pensil dengan harga 4.000 kurang 1 perak stoknya 55 dan pulpen dengan harga 6.000 kurang 1 perak stoknya ada 35. Jika kita ingin mengubah nomor barang yang ingin Anda ubah, misal kita mengubah nomor 1 ya teman-teman. Kita ketik 1, nah mengubah data buku, nama baru. Misalnya kita mau mengubah menjadi eh, penghapus. Nah, lalu misalnya harga barunya kita mau ubah menjadi misalnya adalah 2.999. Stok barunya adalah 5, misalnya adalah 15 teman-teman. Nah, ini dia akan langsung berubah tuh teman-teman. Nomor satunya yang tadinya adalah buku, yang tadinya adalah ini akan langsung berubah menjadi ini. Nah gitu teman-teman. Misalnya kita udah cukup nih, kita udah nggak mau ngedit lagi, atau misalnya kita masih ada ngedit nih, kayak aduh buku segitu kemahalan, kita mau ngecek berarti nomor 2. Nah, kita akan mengubah data buku yang untuk nomor 2. Misalnya namanya tetap sama, berarti kita tetap enter aja teman-teman, karena kita mau kosongin aja kan. Nah, harga barunya, misal kita mau berubah harga jadi 9.999, 10.000 kurang kurang 1 perak ya teman-teman. Dari stoknya yang tadinya 25 nih kebanyakan dan belum ada yang beli, jadi tetap 25 misalnya. Jadi kita enter aja lagi teman-teman. Nah, itu bakal berubah di harga doang dan nama dan stok yang kita ganti atau kita kosongin itu akan tetap gitu teman-teman. Nah, misalnya kita cukup nih teman-teman, kita ketik cukup. Nah, kita akan ada tulisan selesai mengedit data barang. Misalnya setelah itu kita ada baru keingetan lagi nih, aduh, ada yang belum ada yang belum apa namanya, ada yang belum selesai. Kita berarti ketik enter aja teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ada yang kelupaan atau ingin mengulang kembali, itu kita bisa ketik enter setelah kita ketik cukup teman-teman. Jadi kita nggak ketik selesai. Misalnya kita mengganti pensil, pulpen aja teman-teman. Misalnya kita ketik pulpen. Nah, ini salah teman-teman. Pilihan tidak valid karena dia itu ingin kita memilih nomor atau ketik cukup jika kita sudah cukup. Jadi kita tinggal ketik 4. Nah, itu akan langsung masuk ke mode mengubah data si pulpen. Misal namanya kita mau tetap pulpen, harganya kita ubah, kita naikin ya teman-teman. Jadi segini. Dan stok barunya karena sebelumnya kemurahan jadi menipis, jadi kita buat adalah 12 ya teman-teman. Nah, dia akan berubah seperti itu teman-teman. Misal kita sudah selesai, kita ketik cukup dan kita ketik selesai. Selesai. Nah,
program selesai, semua perubahan telah disimpan. Seperti itu teman-teman untuk program satu dan program kedua. Ya mungkin untuk project aku kali ini cukup itu aja ya teman-teman, karena menurut aku itu juga udah cukup simpel dan mudah juga untuk kalian ikuti kalau misalnya kalian mau ngikutin, dan ini juga udah berhubungan. Jadi kita tetap harus bikin project satunya dulu dan kita harus menjalankan project satunya dulu, baru kita bisa bikin project dua. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat hasilnya, nah ini bisa kelihatan ya teman-teman. Ini penghapus, buku, pensil, dan pulpen. Ini sesuai sama yang terakhir kita edit ya teman-teman. Nah itu aja sih kalau proyekan dari aku ya teman-teman. Nah selanjutnya aku mau ini teman-teman, mau bikin saran perbaikan atau saran improvisasi dari teman-teman. Jadi yang pertama itu teman-teman mungkin bisa nambahin fitur hapus data barang. Jadi kan kalau aku cuman ini doang nambah-nambahin atau mengganti ya teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman bisa bikin project atau menambahkan program agar kita dapat membuat data suatu barang itu hilang atau kita menghapus data suatu barang. Yang kedua itu menambahkan fitur cari barang. Misalnya eh, teman-teman membuat menambahkan codingan atau program untuk kita memiliki fitur agar kita bisa mencari barang. Misalnya kita mau mencari barang buku, kita punya berapa dan harganya berapa gitu teman-teman. Yang terakhir atau yang ketiga, aku uh, menyarankan ke teman-teman untuk mungkin teman-teman bisa membuat user interface-nya. Jadi setiap user yang melihat itu atau pemakai itu bisa dengan lebih mudah menggunakan codingan atau program dari teman-teman. Itu aja kalau menurut dari aku saran perbaikan yang bisa teman-teman lakukan. Oke teman-teman, mungkin itu cukup dari aku. Kalau ada salah mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar, dan ini juga merupakan pertemuan Python terakhir kita ya teman-teman. Untuk next video atau video-video selanjutnya itu kita bakal masuk ke bahasa C++ teman-teman. Jadi kita udah nggak pakai Python lagi, kita menggunakan C++. Oleh karena itu aku harap teman-teman udah paham semua apa yang aku share juga ke teman-teman sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang kesulitan atau masih ada yang kesusahan, masih nggak ngerti satu atau dua hal, teman-teman bisa langsung ngomong aja di komen, nanti bakal aku bantuin, aku jawabin kebingungan teman-teman. Kalau teman-teman mau kontak aku, bisa langsung nanti tanya juga di komen ya teman-teman. Untuk untuk video kali ini cukup sekian. Kalau misalnya ada kesalahan lagi, mohon dimaafkan teman-teman karena kita juga belajar bareng, jaga kesehatan, dan selalu belajar ya teman-teman. Sampai jumpa, dadah.